Jadi kali lalu kita baru membahas soal filsafat kali lalu. Dan sekarang kita masuk ke pembabakan perkuliahan kita. Jadi kita akan membagi yang diakronik itu bagian yang diakronik. Sekali lagi, saya ulang lagi, perkuliahan kita akan kita bagi ke dalam dua ini, diakronik dan sinkronik. Maksudnya, misalnya untuk mengetahui sesuatu itu kan kita bisa melihat sejarahnya gitu kan ya. Bisa melihat sejarahnya itu kita sebut diakronik, maka ini historis. Diakronik itu historis saja gitu. Kalau kita mau tahu misalnya spidol ini apa gitu, orang juga bisa meneliti dulu dulu-dulunya alat tulis jenis begini itu berawal dari apa segala macam gitu kan, itu dari sejarahnya. Tapi bisa juga langsung aja spidol ini sekarang ini biasa dipakai oleh pihak mana dan dibuat di pabrik mana dan seterusnya kayak gitu. Itu langsung sistematik, namanya sinkronik atau analitis saja. Langsung analitis saja, artinya langsung dibedah aja bendanya gitu. Nah, kita juga akan menggunakan dua pendekatan itu. Dari sudut sejarah itu ada perlunya untuk melihat pilar-pilar yang membentuk dunia ilmiah hari ini ya. Kita akan melihat pilar-pilar dunia keilmuan hari ini, yang sudah membentuk dunia keilmuan hari ini. Dan dalam rangka ini kita akan bagi menjadi tiga babakan yang gampangan. Di situ pramodern, lantas modern, dan postmodern. Ini babakan yang gampangan, tapi sekaligus rada bisa memperlihatkan tendensi yang memang khas pada setiap zaman itu. Itu masing-masing dengan tokoh-tokohnya sendiri gitu ya. Pramodern ada tokoh-tokohnya, modern juga dan postmodern juga. Nah, yang sinkronik itu langsung saja analitis nanti ke persoalan-persoalan, misalnya di sini kita akan melihat contohnya, misalnya syarat-syarat keilmiahan, ilmiah itu apa gitu kan, terus metode umum ilmiahan, sebut lagi itu metode umum ilmiah. Lantas ada persoalan-persoalan mendasar dalam dunia ilmu. Itu bagian yang panjang di situ karena ada persoalan konsep kebenaran yang berubah, ada masalah etis, ada masalah macam-macam masalah di situ, di wilayah ini. Tapi garis besarnya kurang lebih seperti itu. Oke, nah kita akan masuk dulu di yang ini. Situasi pramodern. Situasi pramodern. Sebetulnya setiap kelompok etnik itu menciptakan sistem pengetahuannya sendiri yang khas. Misalnya pengetahuan di Jawa tuh apa, di kita apa, pengetahuan tradisional itu kan pengetahuan juga kan.
Apa misalnya? Sebut aja any kind. Apa? Iya, pantun-pantun itu artinya bentuk kesenian, tapi yang berupa pengetahuan. Pengetahuan jejamuan gitu kan, pengetahuan mengenai tanam-tanaman, itu juga pengetahuan. Bahkan pengetahuan hitungan mengenai hari-hari baik, ya itu kan, itu pengetahuan loh, itu ilmu. Itu ilmu bagaimanapun juga, kayak gitu-gitu ya. Pada titik itu setiap kelompok etik mempunyai hitungannya sendiri loh. Dan dari sudut itu aneh, matematika itu ternyata cuma satu jenis loh, itu satu jenis gaya menghitung. Hampir setiap kelompok etnik menciptakan sendiri gaya hitungan sebenarnya. Berdasarkan macam-macam. Feng Shui juga itu kan gaya hitungan juga sebenarnya. Perhitungan juga. Oke. Tapi bentuk pengetahuan yang khas yang kemudian berlanjut hingga kini yang disebut science itu memang menemukan sosoknya yang lebih eksplisit di Yunani. Jadi bukannya semua belahan bumi yang lain itu bodoh gitu ya. Tapi yang khas bentuknya yang kemudian berkembang menjadi sains hari ini tuh ya memang Yunani sih. Itu memang sesuatu yang aneh. Cikal bakal pengetahuan dalam arti sains itu Yunani ya. Dan bukan di tempat lain gitu. Oke. terutama pada abad ke-6 sebelum Masehi. Terutama abad ke-6 sebelum Masehi itu ada pergeseran yang fantastis di kawasan Yunani itu dari kerangka mitos ke kerangka logos itu ya. Saya sudah jelaskan belum ini ya? Kayaknya belum ya. Pergeseran dari paradigma mitos atau mitik ke logos yang sekarang kata sifat kita pakai logis gitu kan ya, logos, kerangka logis dari mitos ke logos gitu ya. Itu pergeseran yang sangat khas dari mitos ke logos. Mitos tidak pernah hilang dan saya kira tidak akan pernah hilang sampai hari ini pun, tapi titik beratnya gitu ya, prioritasnya gitu. Dulu prioritas ke mitos, lantas bergeser ke prioritas ke logos. Apa bedanya di antara ini? Ada macam-macam bedanya. Jadi kalau mitos itu juga upaya menjelaskan sebetulnya dalam satu sisi menjelaskan misteri-misteri kehidupan gitu kan ya. Mitos itu cerita, tapi upaya menjelaskan melalui struktur naratif, melalui pola naratif, pola cerita wayang kayak apa Ramayana apa namanya segala macam itu adalah upaya naratif untuk menjelaskan misteri hidup manusia, mati itu apa, hidup itu apa, gitu kan ya. Cinta, terus apa namanya kepahlawanan, kebesaran jiwa dan seterusnya itu apa? Itu dicoba dijelaskan melalui konstruksi cerita. Maka dongeng itu bukan sekedar dongeng, bukan, itu upaya menjelaskan, itu embrio filsafat sebetulnya. Itu perenungan yang mendalam. Cerita-cerita mitologi dan segala macam itu adalah renungan yang mendalam mengenai misteri. Yang minggu lalu saya sebut misteri itu ya, misteri hidup manusia, hidup, mati, kerja, jiwa besar itu apa gitu dan seterusnya. Jadi ini adalah mitos itu bukan menjelaskan sebetulnya, melukiskan
misteri hidup. Mitos itu kecenderungannya melukiskan misteri. Dia tidak terlalu mendikte sebenarnya gitu ya. Tidak terlalu mendikte, tapi melukiskan persoalannya, melukiskan misteri hidup melalui konstruksi naratif. Konstruksi naratif. Melukiskan misteri hidup melalui konstruksi naratif. Sebenarnya bentuk yang paling mutakhir dari situ, selain mitos-mitos purba masih ada sampai sekarang kayak dongeng-dongeng wayang segala macam itu, juga karya-karya seni. Karya-karya seni itu juga renungan-renungan gitu ya, tapi kan tidak hendak menjelaskan, tapi melukiskan ininya apa namanya, misteri, kedalaman misterinya dan sebagainya. Itu mitos. Sebutkan coba mitos kalau di dunia Yunani waktu itu. Yang banyak sekali dan terkenal sekali, dan sampai sekarang biasanya tetap direartikulasi lewat film, lewat apa namanya, ya mitologi, misalnya cerita apa, Hercules kan dibikin filmnya, kemudian diapain, siapa lagi, Odysseus juga itu petualangan, itu sebenarnya petualangan hidup ya. Apa namanya, menuju kematangan, menuju jati diri dan sebagainya, itu gimana gitu kan, Odysseus. Jadi itu banyak pesannya. Dunia mitologi adalah dunia yang cerita-cerita itu cerita yang membawa pesan. Seperti kalau ya sampai ke apa ya, Cinderella. Di Jawa ada Cindelaras ya. Cindelaras gitu kan. Mirip tuh. Mirip Cinderella gitu. Cindelaras, terus bawang merah, bawang putih, terus gitu-gitulah. Sleeping Beauty, ada segala macam. Itu adalah segala cerita yang memang dongeng, memang fiksi, tapi ada pesannya dan seringkali mendalam sebenarnya kalau diuraikan. Itu sebenarnya misalnya orang-orang Jawa betah sekali nonton wayang itu semalaman gitu kan ya. Itu tuh karena syarat pesan dan makna di situ. Orang seperti merenung secara filosofis juga, tapi melalui alur cerita, melalui perang, melalui konflik, dan seterusnya. Itu mendalam sekali. Orang benar-benar bisa menimba sesuatu mengenai misteri hidup di situ. Ya, wayang, Ramayana, Bharatayuda, dan segala itu semua cerita-cerita besar yang memang fiksi, akan tetapi itu adalah cara orang-orang zaman dulu mencoba melukiskan bagi kesadaran gitu ya, misteri-misteri yang mendalam dalam hidup. Pakai polanya naratif, ya, melukiskan. Nah, kalau logos itu lain, mencoba menjelaskan. Nah, itu lain lagi. Logos itu mencoba menjelaskan. Kendaraannya bukan narasi, bukan struktur narasi, tapi hubungan-hubungan konseptual. Logis, makanya sebutnya kan, logis itu. Di sini hubungan konseptual, konsep itu menjadi penting, bukan konseptual logis, hubungan konseptual logis gitu. Kalau dalam narasi itu bukan konsepsi yang bermain, imagery, apa itu? Gambaran, bukan konsep, tapi gambaran. Kalau konsep itu gini kan, kilat adalah apa? Dalam bahasa fisika, kilat adalah gesekan elektron atau listrik positif negatif, bangsa gitu tuh. Itu konsep. Nah, kalau imagery, kilat adalah cahaya yang membelah kehidupan, membelah kegelapan, misalnya gitu kan ya. Cahaya yang membelah kegelapan, atau bahkan bisa lebih puitik lagi, kilat adalah kemarahan semesta atau apalah kayak gitu lah. Itu images ya. Itu images tuh lain gitu.
persis logikanya persis kayak puisi. Puisi dan penjelasan ilmiah itu kan ya lain lah ya. Metafor. Mitos itu banyak sekali menggunakan metafor. Metafor itu imagery, gambaran, gambar-gambar, gitu. Images. Masih ada lagi bedanya yang berikut. Kalau mitos itu perspektifnya itu, cara memandangnya itu undifferentiated ya. Undifferentiated. Jadi dunia mitos adalah, dengan kata lain lagi, adalah dunia metamorfosis. Apapun bisa menjadi apapun, gitu loh. Undifferentiated, tidak memilah. Dunia mitos itu, dunia mitik itu adalah dunia metamorfosis. Artinya apa? Seseorang yang bernama Malin Kundang dengan mudah bisa menjadi batu, gitu loh. Artinya batu itu orang, dan nenek moyang saya, mbah saya berubah menjadi pohon, misalnya gitu kan ya. Itu bisa gitu ya. Itu dunia metamorfosis. Jadi anything can become anything, gitu kan ya. Segala hal bisa menjadi apapun. Itu dunia yang tidak memilah, tidak membedakan. Sementara dunia ilmiah persis kebalikannya. Itu dunia yang dengan distingsi ketat. Dunia ilmiah adalah dunia logos, adalah dunia dengan distingsi ketat. Kebanyakan bahkan hitam putih ya. Jadi kalau sesuatu itu batu, maka dia bukan manusia gitu. Kalau dia manusia, dan ini menjadi problemnya, menjadi hitam putih. Dunia logos itu bergerak karena ada pemilahan-pemilahan rinci, distingsi gitu ya. Kalau manusia bernama Malin Kundang ya dia tidak mungkin jadi batu. Dia bukan batu. Persis seperti spidol ini bukan sosis gitu ya. Itu dua hal yang berbeda gitu. Ini kalau sesuatu itu ini maka bukan itu. Kalau sesuatu itu maka bukan ini. Kalau sesuatu itu putih dia tidak mungkin hitam. Kayak gitu. Itu dunia logika. Dan dia hanya berjalan gara-gara itu, gara-gara hitam putih. Itu barangkali kekuatannya sekaligus kelemahannya. Karena dalam hidup tidak pernah sedemikian hitam putih sebenarnya kan. Itu problemnya gitu. Untuk hal tertentu, logika ilmiah itu menarik. Dan nyatanya bisa bikin spidol, bisa bikin cangkir, bisa bikin iPad, dan kamera segala macam itu, pesawat dan seterusnya. To that extent, itu bagus ya. Karena dengan hitam putih itu dimungkinkan logika penghitungan, pengukuran, dan seterusnya gitu, terus jadi sesuatu yang konkret. Tapi untuk memasuki wilayah yang lebih dalam dari kehidupan, nggak jalan loh. Logika ilmiah itu mentok sebenarnya untuk memahami kehidupan. Karena apa? Karena kehidupan itu tidak pernah hitam putih. Entah abu-abu atau percampuran segala warna. Seringkali bahkan pada level yang sangat dalam, kehidupan itu sangat paradoks. Coba sebut. Kehidupan itu paradoks sekali kan. Bertabrakan sekali. Kalau kata orang Jawa apa? Ngono, yang ngono, neng. Ojo ngono. Itu omongan kalau dalam dunia ilmiah omongan gombal gitu loh. Kalau gitu ya gitu, nggak bisa. Gitu ya gitu tapi nggak gitu, itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu tidak ilmiah dan tidak masuk akal dan apa gitu ya. Itu tuh putih tapi sekaligus bukan putih. Wah, itu tuh. Terus omongan-omongan mistik yang dalam sekali ya. Dalam kerangka Buddhisme misalnya, Tuhan itu apa? Oh, itu kalau disebut juga Tuhan tuh ada tapi sekaligus tidak ada. Gitu karena kategori-kategori itu manusiawi ya. Itu bikin manusia, dan kalau Tuhan itu ada, dia tidak bisa dikenai kategori itu. Jadi Tuhan bisa disebut tidak ada, bisa disebut ada. Atau kalaupun ini mesti disebut dua-duanya. Dia ada dan tiada. Dia kepenuhan yang kosong, dia kekosongan yang penuh. Wah, itu kan apa gitu ya. Untuk dunia ilmiah ya nggak bunyi lah, apaan itu statement macam apa gitu ya. Ya, itu bukan definisi, bukan apa gitu. Makanya dunia ilmiah sangat
mementingkan definisi. Dunia logika itu penting definisi. Karena harus jelas duduk perkaranya gitu kan ya. Itu persis berbalikan dengan dunia mitis. Dunia logis itu pada titik ini juga berbalikan dengan dunia mitis. Makanya sampai hari ini dunia mitos tidak pernah hilang karena dalam beberapa hal dia lebih bisa membantu kita melihat misteri ya. Karena penuh paradoks. Hidup penuh paradoks. Coba sebutkan paradoks dalam hidup ya. Bahwa hidup itu sebetulnya hitam sekaligus putih. Misalnya, apa ya? Sok. Saya sebut satu contoh. Dalam hidup tuh kita semua beda kan? Beda. Bahkan kalaupun saya kembar dengan seseorang gitu, bahkan kembaran itu tetap beda. Tapi sekaligus sama kan kita? Ya sama lah. Itu sebabnya kita bisa berempati sama orang lain. Itu sebabnya ketika seseorang lagi jalan di depan kita terus ditabrak gitu, kita ngejerit juga gitu kan ya. Kayak gitu-gitu. Kita tidak tahan kalau ngelihat penderitaan orang lain dan seterusnya gitu di televisi atau apa. Itu karena sesungguhnya kita sama. Basically sama. Jadi apa? Kita sama dan berbeda gitu kan dalam hidup itu kan gitu. Kamu gimana? Maksudnya? Manusia itu individual. Ya itu berkaitan dengan itu ya. Dia individual sekaligus sosial. Pada tingkat psikologis lebih aneh lagi. Kita hanya akan menemukan siapa kita, bukan kalau kita mengurung diri dalam kerangka itu. Kita hanya menemukan siapa kita justru kalau kita keluar dari diri kita. Semakin lebar medan pergaulan kita, semakin kita nemu siapa kita. Itu kan paradoks. Semakin kita mengurung diri, semakin you are nobody. Nah kita nggak tahu juga siapa kita. Paradoks. Coba sebut lagi, karena banyak sekali hidup dalam hidup itu yang sebenarnya bertabrakan. Atau hidup hanyalah menunda kematian gitu, atau lebih tajam lagi, kenapa kita lahir untuk mati gitu, misalnya gitu kan? Misalnya kan, itu tingkat itu cuman ada waktunya aja gitu, waktu senggangnya gitu. Tapi sesungguhnya hanya untuk mati. Kenapa kita tumbuh? Untuk rusak dan untuk membusuk gitu. Itu paradoks gitu. Apa? Apa? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup untuk makan. Kenapa makan kalau lapar lagi? Ya, kayak gitu. Ya, kita sama juga mandi segala macam kalau kotor lagi gitu ya. Ya, emang gitu. Saya mengalami begini loh. Saya belajar berkali-kali lipat lebih serius ketika saya harus mengajar. Ketika saya mahasiswa, cuek pisan, artinya suka-suka lah. Tapi ketika kita mulai mengajar, tiba-tiba lain loh. Jadi berlipat-lipat kali belajar gitu kan, jadi serius. Itu kan paradoks. Kita belajar justru karena mengajar. Sama juga, saya nggak tahu, tapi banyak orang kan mengalami justru seseorang itu mendapat lebih ketika memberi lebih ya. Itu kan aneh. Itu juga misteri aneh loh. Semakin kita ringan tangan gitu, semakin juga gampang dapat gitu. Itu tuh aneh juga. Kayak gitu. Itu kan, nah itu misteri kan. Itu tidak bisa dijelaskan oleh logika sebab akibat. Soalnya yang ngasih itu bukan orang yang kita kasih juga gitu. Entah dari mana gitu. Gitu. Wah banyak lah, banyak. Ya ada yang. Nah, itu lain lagi tuh. Korupsi jalan. Korupsi jalan. Lo korupsi bagian dari ibadah kali ya. Ya, dan banyak hal pada tingkat pribadi emang kita juga sering mengalami kan kontradiksi itu ya. Ngomongnya kita kemana, tapi kita melakukan apa gitu kan sering gitu juga ya. Dan pada titik itu kita juga ada saat-saatnya itu tak terkendali ya. Kita nggak tahu gitu.
terbalik-balik. Sebenarnya pada level yang lebih dalam, hidup itu sering terbalik-balik. Belum lagi ini loh, kalau segala hal yang kita benci atau kita omongin dengan kasar itu biasanya membalik ke kita juga gitu ya. Terus kita jadi kayak gitu. Pada ranah pengalaman itu banyak hal yang dalam titik itu memang tidak bisa dijelaskan dalam arti sebab akibat gitu, ala-ala logika gitu ya, nggak bisa. Nah, mitos itu wilayah yang mencoba mau memperkatakan hal-hal yang aneh itu. Oke, nah itu apa namanya, wilayah mitos itu sebabnya sampai hari ini masih penting. Juga itu sebabnya berkaitan dengan itu seni dan segala macam itu tetap penting gitu ya. Bukan hanya soal keindahan sih. Orang sudah terlalu salah kaprah ya. Seni itu urusannya keindahan. Yang lebih dalam dari seni sebetulnya adalah dia mirip mitos itu. Jadi film itu kan konstruksi naratif juga sama kan. Lukisan, musik itu adalah konstruksi imagery juga kan. Sama itu jalurnya. Fungsinya bukan hanya berindah-indah. Kalau berindah-indah itu seni, kalau itu hanya bernilai sebagai dekorasi. Tapi sepanjang zaman nggak gitu. Seni itu karya-karya seni yang bagus, novel yang bagus, film yang bagus adalah bahan renungan yang dahsyat gitu ya, dan mendalam gitu. Jadi tidak pernah hanya sekedar dekorasi untuk pajangan ruangan misalnya. Susahnya kan kalau keindahan jadinya gitu, hanya dekoratif aja. Padahal seni jauh-jauh lebih dalam daripada itu. Itu bentuk lain dari mitos sebenarnya, peranannya itu. Jadi dekat sekali dengan misteri. Terakhir, infrastruktur yang menunjang mitos adalah budaya lisan, khususnya. Infrastrukturnya itu budaya lisan. Sementara kalau dunia ilmiah, dunia logos, itu infrastrukturnya adalah budaya tulisan. Budaya tulisan. Karena dunia yang begini ketat ya, cara berpikir yang begini ketat, begini hitam putih dan segala macam, rangkaian sebab akibatnya itu mesti jadi panjang gitu ya. Dan itu hanya menjadi terasa dan jelas di dalam buku, dalam sosok buku. Maka buku adalah penalaran yang sangat-sangat panjang itu. Logika yang sangat-sangat panjang buku itu. Dan itu tercermin ya dalam dunia negara-negara maju, di mana kehidupan ilmiah sudah sangat maju. Bukunya juga kan segede-gede gablak kan, tebal-tebal bata gitu kan. Gitu. Dan itu artinya menunjukkan kemampuan nalar yang panjang sekali gitu. Detail panjang, segala hal bisa dipersoalkan. Dan di negara-negara yang berkembang terasa sekali buku-buku itu kan kecil-kecil, tipis-tipis. Itu juga nalar yang pendek gitu. Kayak nafas yang pendek gitu. Ya, kita juga sedang tumbuh sih ke arah budaya tulisan itu. Cuma gitu. Oke. Sebagian besar sebenarnya kita masih berada di budaya lisan ya. Itu sebabnya juga berpikir konseptual di kita itu kan masih ya gimana ya? Ya memang beda sekali juga sih ya. Mereka sudah mulai mengembangkan budaya ilmiah beserta atau ditunjang oleh buku-buku itu kan abad-abad 17 ya, oleh munculnya percetakan dari Gutenberg. Nah itu percetakan terus mulai dari situ reproduksi pikiran gitu kan, berarti yang dicetak dan diperbanyak, yang dikembangbiakan adalah pikiran melalui buku-buku. Loh di kita kalau penulisan sih sudah ada di daun lontar lah apa ya, tapi bahwa itu menjadi diperbanyak dan menjadi budaya membaca dan menulis, itu kan masih jauh lah, masih jauh. Mereka kan berarti kalau mulai dari abad 17 saja taruh, sebenarnya mulai abad 16, tapi taruh dari abad 17 saja, berarti kan sudah berapa ratus tahun.
300-an tahun. Lebih gitu kan ya. Ya nggak sebanding lah sama kita. Kita barangkali 30 tahun kalau dihitung dari waktu awal merdeka 45 kita belum apa-apa. Sisi pendidikan sama sekali belum jalan. Barangkali pendidikan mulai jalan dan meluas itu 70-an. Benar-benar meluas tahun 80-an gitu. Tolak 70-an. Itu berarti 30-an tahun. 40-an tahun. Dibanding 300-an tahun gitu kan. Ya sama sekali nggak sebanding sama sekali. Sehingga cara berpikir, habitus, pola perilaku dan segala macam memang beda sih sama negara-negara maju. Kita tuh apa ya? Dalam budaya lisan bedanya. Dalam budaya lisan itu makna itu bukan pengertian, makna itu aura. Jadi yang dianggap bernilai atau bermakna itu aura atau efek. Satu contoh ya. Kita suka sekali misalnya menggunakan untuk nama-nama itu nama-nama yang aneh, yang sulit sekali dimengerti. Jadi misalnya nama-nama gedung itu harus sangar ya, supaya terasa sakral sekali. Jadi Gerak Manggala Wana Bakti atau kayak gitu ya. Yang semakin Sangskerta atau Jawa kuno gitu semakin sangar itu. Aura itu penting gitu. Aura itu, kesan. Aura, efek, kesan itu ya. Itu penting daripada pengertian gitu loh. Kalau ditanya apa artinya, teuing katanya ya nggak tahu. Dan nggak penting juga sih orang ngerti apa kagak gitu ya. Nggak penting juga. Pokoknya kedengarannya. Nah, kedengarannya itu gimana gitu. Itu khas dunia lisan ya, karena emang gitu. Kedengarannya, kesannya. Maka bangsa ini suka sekali buat spanduk. Kalau ngarang-ngarang kayak apa ya? Bandung bermartabat itu jagoan sekali loh itu. Slogan-slogan. Oh, itu tuh jagoan sekali kita. Menakjubkan itu. Bermartabat adalah singkatan dari wah keren. Isinya apa yang dilakukan atau tidak nomor 7 lah, nggak penting gitu. Gitu. Nah, itu tipikal sekali dunia kita gitu kan ya. Maka jangan heran kalau kita berada di belakang angkot, di situ tiba-tiba ada tulisan di punggungnya kaca di angkot, formalitas gitu. Apa? Pakai P gitu. Saya terheran-heran pas di belakangnya. Apa yang ada di pikirannya sopir ya? Kenapa formalitas gitu ya? Dan dirayakan sekali gitu tulisannya. Wah, formalitas. Rupanya bunyi itu mengesankan sekali buat dia. Formalitas gitu ya. Apaan gitu ya? Aura kata, pengertiannya apa? Sebenarnya nggak penting lah. Gitu. Formalitas. Suatu kali saya tanya penggali sumur saya, karena ada katanya dia barusan melahirkan seorang anak gitu. Oh, selamat ya, penggali sumur saya. Selamat ya, tadi pagi melahirkan ini. Terus dikasih nama siapa? Andreas, Pak, katanya. Nah, saya kaget. Loh, Bapak ini kan Muslim. Kenapa pakai nama Andreas gitu ya? Gitu. Saya Markus, Pak. Oh, gitu. Nggak tahu. Tapi kalau dalam kasus ini, ya orang bisa aja karena ada maksud tertentu. Tapi dalam kasus ini, buat dia, kunaon gitu, Andreas gini. Saya, katanya. Bagus aja gitu ya. Lucu gitu. Itu di Indonesia itu gitu. Artinya khas aura, lisan, dan apa gitu kan. Sampai ini juga universitas kelas dunia. World class. Apa maksudnya gitu kan? Tidak penting. Ya, tapi singkatan-singkatan kota-kota itu, kalau mereka bikin semboyan itu kan canggih-canggih kan.
Entah itu bermartabat lah, entah itu gerbang marhamah lah, itu apa itu. Ternyata itu kan singkatan-singkatan yang bagus sekali dan itu brilian sekali gitu, nemunya gitu. Itu ya gitu. Galau. Apa itu galau? Ya era galau kan. Nah misalnya kata galau atau apa, itu cepat sekali buat kita terpesona pada kata-kata itu ketika itu beredar gitu. Persis. Unyu terus satu orang ngomong sesuatu banget, semua sesuatu banget. Suka sekali gitu. Padahal itu kan apa gitu ya. Tapi yang nimu kata unyu itu pinter sekali. Pinter sekali ya. Karena cocok lah asosiasi bunyinya itu begini, unyu. Itu penyair betul dia menciptakan kata. Lebay itu, Pak. Ya, makna itu aura. Kalau dalam budaya tulisan, makna itu ya pengertian. Makna adalah pengertiannya apa gitu. Makna itu pengertian. Itu sebabnya biasanya kalau ada orang dari negara maju, entah itu orang asing atau apa, suka tanya ini itu di Indonesia, tidak selalu kita bisa menjelaskannya loh. Karena susah juga dijelasin gitu ya. Oke, jadi kira-kira bedanya adalah itu. Jadi lebih ada pergeseran dari mitos ke logos itu paradigmatik ya, pergeseran betul-betul cara pandang dan sikap kultural yang sama sekali berbeda. Anehnya abad ke-6 itu rada-rata, meskipun dalam bentuk yang lain, artinya ke pola rasionalitas yang lebih katakanlah logis gitu, tapi dalam artian yang lebih luas. Jadi misalnya di China pada abad yang kurang lebih sama, abad ke-6, Taoisme yang begitu abstrak ya dan metafisik itu diganti menjadi lebih praktis dan pragmatis, bukan diganti, diimbangi oleh perspektif yang lebih pragmatis dan lebih praktis oleh Konfusianisme. Misalnya gitu. Kurang lebih pada abad ke-6 juga. Terus Hinduisme juga yang sangat ritualistik dan rumit dengan itu diimbangi oleh Siddhartha Gautama Buddhisme yang lebih ke dalam ya. Yang lebih pencarian ke pengalaman pribadi gitu, bukan ke Tuhan atau dewa yang sesuatu yang di luar diri, tapi masuk ke dalam diri. Artinya pada abad yang sama ini ada seperti sinkronisitas gitu. Ya kalau sekarang sih kita, ya karena kita mau nggak mau saling terkait dengan begitu ketatnya kalau sekarang ya semua itu artinya karena pengaruh ya. Tapi kalau zaman dulu itu kan juga belum ada pengaruh yang begitu saling mempengaruhi begitu simultan gitu kan, belum ada. Maka abad ke-6 itu abad yang aneh. Persis seaneh ketika piramid muncul di Mesir tapi juga sekaligus ada di mana? Di Maya, Inka kayak gitu-gitu. Itu juga sama belum tentu ada pengaruh gimana ya, tapi simply muncul aja. Sama juga kayak image naga, tak seorang pun saya kira bisa pernah ngelihat dalam arti fisik ya naga itu apa. Tapi kenapa itu ada di imajinasi orang Jawa, imajinasi orang Cina, imajinasi orang Barat, dan kurang lebih mirip-mirip gitu naga itu kayak gitu. Itu nemu di mana coba? Itu apa gitu ya? Nah itu juga bagian dari misteri loh itu. Kenapa ada muncul wujud seperti itu? Kenapa juga muncul sosok ide mengenai sosok raksasa? Ya kita sekarang nonton Hulk yang hijau, orang Jawa juga bilang buto hijau gitu. Ya, itu ada juga kan, buta hejo gitu, ada juga. Kenapa kok ada image itu?
Itu bagian-bagian dari misteri-misteri aneh dalam dunia manusia. Sinkronisitas gitu, simultanitas gitu, tiba-tiba curut samanya. Nah, orang sekarang lewat yang disebut gejala postmodern ini, istilah postmodern ini juga banyak orang menduga itu yang sedang terjadi juga. Sekarang ini ada perubahan mendasar dalam segala hal gitu ya, yang disebut postmodern. Secara serempak menuju sebuah zaman baru yang kita semua belum tahu karena kita masih berada di situ. Tapi pertandanya adalah munculnya banyak sekali istilah the end, misalnya kalau ini the end gitu kan. Nanti kita akan sampai ke sini lagi, tapi ini ada banyak istilah the end. Buku yang Anda copy itu The End of Science. Tapi juga ada the end of ideology, the end of art, the end of Western culture, the end, banyak sekali the end of history. Jadi kalau kita cari kata the end itu terbitan buku, walah banyak sekali. Seakan-akan zaman sudah berakhir gitu loh. Nah itu menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi sebuah benar-benar era yang completely new, completely different. Kita nggak tahu sedang menuju kemana gitu. Karena hampir semua ranah kehidupan manusia, seni, ideologi, politik, agama, pengetahuan, semua sedang berubah ke arah sesuatu yang entah apa. Gitu. Ini era yang sangat exciting dari sudut itu ya, sangat mendebarkan gitu. Kemana ini semua? Dan itu tentu kata the end itu bukan berarti hilang, tapi bahwa cara-cara berpikir dulu yang selama ini kita pegang tidak lagi memadai gitu untuk memahami. Jadi seperti the end of art itu tentu semua kita masih berseni-seni, tapi bahwa kerangka-kerangka pandang estetika lama gitu sudah nggak memadai lagi untuk memahami produk-produk seni hari ini. Misalnya gitu. Itu kata dia. Nah sekarang ini maksud saya juga seperti abad 6 sebelum Masehi ini. Tiba-tiba serempak sedang terjadi perubahan, apa disebutnya, quantum leap istilahnya kan ya. Perubahan kualitas. Perubahan kualitatif. Yang perubahan kualitatif yang serempak gitu. Simultan. Ya, jadi abad ke-6 itu terjadi seperti itu. Meskipun yang paling eksplisit sekali di wilayah Yunani. Di kemudian hari memang ini melahirkan konflik ya. Melahirkan konflik. Kita sudah melihat, ini tuh canggih ya, dunia logos tuh canggih, tapi terlalu hitam putih ya. Terlalu hitam putih dan di kemudian hari memang membawa ke berbagai persoalan juga. Salah satunya yang sangat terkenal adalah konflik antara sains dan agama gitu. Ya, saya sudah bilang ya bahwa dalam perkuliahan ini saya memang akan menyentuh agama untuk melihat sebagai background ya. Dalam bahasa Inggris itu istilahnya negative foil ya. Jadi kalau sesuatu itu hitam harus dikasih background putih supaya kelihatan gitu kan, atau sebaliknya gitu. Nah, saya kadang-kadang mesti membandingkan dengan dunia agama karena supaya kelihatan ya, kekuatan maupun keterbatasan sains itu di mana gitu. Tapi sebaliknya juga kekuatan dan keterbatasan agama tuh di mana gitu. Terutama justru karena konflik misalnya antara kreasionisme versus evolusionisme ya. Kita tahu itu kan yang paling spektakuler. Konflik antara keduanya. Jadi dunia ini diciptakan atau sebetulnya tumbuh gitu aja gitu ya, berevolusi. Nah itu persis juga semacam konflik, kembali lagi ke konflik antara ini. Pada titik itu misalnya dunia kreasionisme itu kurang lebih masih adalah istilah yang berada di ranah mitos sebenarnya. Penciptaan itu ya. Sementara evolusi itu adalah terminologi yang berada di wilayah logos. Jadi ini contoh satu sampel yang paling spektakuler konflik antara mitos dan logos hari-hari ini adalah soal paham kreasionisme
dan apa namanya, evolusi, evolusionisme. Ada yang mau memberi komentar atau bertanya sekitar konflik ini? Mumpung kita berada di wilayah yang memang mitos logos gitu. Saya tadi sempat berpikir bahwa mungkin kalau di Indonesia kita harus belajar. Ini hanya pikiran saya Pak. Pikiran bahwa kita mungkin harus membaca sesuatu yang logos itu memahami kedalaman itu dari mitos. Artinya saya hanya membayangkan ini saja tadi seperti cerita tentang Gajah Mada gitu Pak. Gajah Mada itu kan dari dituliskan oleh banyak orang. Itu menjadi logika bahwa dia adalah seorang yang gagah, dia adalah penguasa ini dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu bahwa dia itu ya sama aja dengan sekarang kayak orang kita membuat undang-undang, misalkan undang-undang bahwa semua anak, semua orang miskin dibiayai oleh negara. Nah, suatu saat ada 100 tahun ke depan orang menemukan teks tersebut. Tapi kan itu jadi mitos itu. Jadi mitos artinya itu ternyata tidak terjadi atau hanya tulisan saja atau hanya lisan saja. Jadi yang saya takutkan mungkin kita juga untuk balik ke belakang itu selain membaca itu kita harus mencari kedalamannya melalui mitos. Benar atau salah di pikiran saya? Mungkin terbalik, ketika membaca mitos, kadang-kadang dibutuhkan juga logos gitu. Ya, yang khas dalam dunia kita, dunia umumnya yang pramodern sebenarnya, banyak data dari masa lalu khususnya, itu kita ngomongnya data gitu, itu kan apa dari wilayah logos gitu kan maksudnya. Tapi sebetulnya bentuknya itu kan mitos. Jadi misalnya siapa sesungguhnya Pangeran Diponegoro? Itu kan udah bercampur sekali gitu dengan kata orang, kata ini. Siapa sesungguhnya para wali, misalnya gitu kan ya. Terus siapa sesungguhnya Gajah Mada. Itu kan seringkali tidak clean sebagai data historis yang bisa diverifikasi. Campur adukkan dengan mitos gitu kan. Dalam arti dengan gosip orang dan seterusnya gitu. Itu memang yang jadi menyulitkan percampuran itu gitu kalau untuk kita. Karena, dan itu juga bukan bohong, gimana ya, zaman itu, misalnya zaman Gajah Mada, belum ada kebutuhan untuk mencatat peristiwa sebagai data yang kelak penting untuk sejarah, gitu tuh. Karena konsep sejarah juga baru nongol abad ke-19 kan, sebetulnya berkembangnya itu abad 19. Histori sebagai sains itu kan baru abad 19. Artinya sebelum itu pun, bahkan di Eropa atau dimanapun, ya sama sih, campur aduk juga dengan mitos, sama. Jadi itu hal baru memang mencatat peristiwa secara akurat sebagai dokumen historis gitu itu juga baru. Makanya selalu kita kesulitan untuk sungguh-sungguh mengecek yang sesungguhnya terjadi itu apa gitu kalau sebelum era sejarah, penulisan sejarah ilmiah. Pada titik itu, mitos lantas sering dianggap kemudian sebagai kayak fiksi, ngarang-ngarang, gosip, gitu kan ya. Terutama oleh para ilmuwan sejarah. Jangan terlalu dipercayalah, dia sebetulnya kan nggak gitu. Misalnya Gajah Mada kan sebenarnya nggak gitu, itu mah kan omongan apalah. Cerita rakyat, itu bisa lain kan. Nah, di situ memang terasa juga konflik mitos dan logos itu. Terhadap alam itu yang sebelumnya diterjemahkan dalam mitos itu dalam perjalanannya berulang-ulang dia menjadi mitos gitu. Sehingga mitos itu beralih ya kepada topik yang berbeda karena alam pelan-pelan sudah dipecahkan oleh secara sains. Nah, ini menarik karena kita barusan membedakan sekali dengan ketat gitu kan ya antara mitos dan logos. Tapi kita juga boleh dong bertanya antara imagery dan konsep, gitu kan ya, antara gambaran dan konsep. Tapi boleh dong kita bertanya juga, apakah di dalam dunia ilmiah betul-betul tidak ada imagery, peran imagery di situ ya, peran gambar, dengan kata lain peran metafor,
apakah tidak ada sama sekali gitu, semuanya fakta gitu. Wah, itu persoalan betul. Dan itu nanti termasuk bagian dari persoalan yang harus kita lihat, yaitu bahwa sebetulnya dunia sains pun diam-diam dan seringkali memang tidak disadari oleh para ilmuwannya karena sudah dibakukan. Itu sebenarnya yang terjadi adalah sains itu tidak lepas dari image. Sains itu tidak lepas dari image. Misalnya, lama sekali sejak abad ke-17 ya, orang membayangkan alam semesta itu seperti apa coba? Seperti jam. Jadi pada Newton segala macam itu dibayangkan alam semesta itu kayak jam gitu kan. Arloji maksudnya. Itu metafor loh itu. Dan salah loh. Artinya kita sekarang kita melihatnya kurang tepat gitu kan ya. Karena dunia kehidupan manusia tidak seperti arloji. Tapi lama sekali dibayangkan sebagai arloji. Jadi sekali mekanismenya begitu dan antar unsur-unsurnya ada bagian A, spare parts-nya gitu, ada bagian A, B, C, D gitu. Kalau satu jalan, yang lain jalan gitu. Memang seperti masuk akal. Tapi dunia kehidupan tuh jauh lebih plastis, jauh lebih fleksibel daripada arloji gitu. Tapi lama sekali karena nyekrup dengan matematika, fisika, itu tuh comfortable gitu, pakai enakeun gitu, pakai imaji arloji itu. Enakeun jadi dipakai terus, soalnya kalau dihitung pas terus gitu. Nah, ada gitu-gitunya. Maka tempo hari ketika saya ngobrol sama seorang mathematician di ITB sini, saya bilang, kan saya tanya sejauh mana sih dunia matematika itu meyakini bahwa yang ditemukannya adalah kebenaran. Oh, Pak, sorry, salah ya, jangan salah ini ya. Matematika tidak pernah bicara tentang dan tidak pernah memburu kebenaran. Loh, apa dong? Loh, yang mereka kerjakan tuh, yang mereka gemuli adalah validitas. Keabsahan, kesahihan. Kalau kita mulai bicara kebenaran lewat matematika atau geometri, ya sebenarnya selalu banyak persoalan di situ. Misalnya jumlah sudut segitiga itu berapa? 180 derajat. Misalnya ya. 180 derajat. Nah, kalau dia bilang terus kalau di dalam bumi, nah kalau dia mulai orang bisa menarik segitiga dengan ininya tuh masing-masing 90 derajat gitu karena lengkung dan tetap bisa kayak segitiga 90 derajat. Tapi kalau jumlahnya kan dari 270 derajat. Gitu. Jadi jumlah sudut dan segala macam itu ya sebagian konvensi, tapi itu ada rute yang memang tepat untuk ke situ. Ketika Euclides misalnya sampai ke hitungan-hitungan macam itu juga bukan ngawur gitu loh. Klop dan memang bisa dipakai. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ya kebenaran sih kita nggak tahu lah, tapi bahwa itu sahih gitu loh. Itu soal lain. Valid. Nah, itu menarik, dan jujur saya kira memang kebenaran ya kebenaran saya selalu bilang 1 tambah 1 misalnya 1 unsur bapak 1 unsur ibu, si anak ya 1 unsur bapak itu A, si ibu B, si anak tidak pernah hanya A B loh, nggak pernah ada percampuran di dalamnya yang jadi C sebetulnya tepatnya. Artinya apa? 1 unsur plus 1 bukan sama dengan 2 loh. Bisa 3, bisa pokoknya more than 2 gitu. Jadi di situ hukum matematika kan lebih karena enakin aja dan realnya gimana gitu kan. Itu. Ya. Artinya di situ ada konvensi, kalau kehidupan yang nyatanya itu gimana, sains gimana, sebagainya, bisa sungguh berbeda. Itu sebabnya sejarah lisan dan segala macam itu sekarang ini yang tidak tertulis juga oleh para sejarawan mutakhir ya, yang kontemporer, yang lebih agresif gitu, lebih progresif. Sejarah lisan, kelisanan itu juga ditampung karena dia mungkin bukan data sih, tapi sekurang-kurangnya ada clue, sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang penting gitu loh
tentang masa lalu itu. Jadi kelisanan juga direkam, diapain lah kayak gitu-gitu. Apalagi untuk negeri kayak kita ya, di mana infrastrukturnya masih sangat kuat lisan. Kita sangat kuat lisan, itu sebabnya gadget segala macam cuma jadi kepanjangan ngobrol kan, kepanjangan warung gitu. Artinya tidak pernah sungguh-sungguh sangat efektif gimana gitu ya, untuk chatting lah, untuk apa gitu. Apapun yang memperpanjang kultur lisan kita pasti akan digandrungi. Apalagi sekitar sini. Oh, ilustrasi bahwa ini dua hal yang mestinya tidak mesti saling bertentangan ya, mitos dan logos dalam kasus kreasionisme dan evolusionisme. Saya kira bisa gini sih, bahwa apa ya? Misalnya cerita-cerita di kitab suci mengenai Adam, Hawa dan segala macam itu kan penciptaan gitu kan ya, dongeng dalam hal itu. Duduk perkaranya gini. Kalau Anda pengen ngerti struktur lapisan-lapisan Gunung Tangkuban Perahu, Anda kan tidak lantas menganalisis mitos Sangkuriang kan, yang menendang perahu sampai terbalik gitu kan. Ya enggak lah, Anda tanya ke orang-orang dari vulkanologi, geologi dan segala macam, untuk bagaimana pertumbuhan ini, kan gitu kan. Tapi itu tidak berarti bahwa mitos Sangkuriang yang menendang perahu itu bohong. Sasarannya berbeda. Mitos Sangkuriang itu tidak hendak menjelaskan tentang perahu, tapi di situ ada pesan moral tentang ibu dan anak, dan macam-macam, ada banyak pesan moral. Terus yang satu pesan moral, yang satu lagi vulkanologi atau apa adalah penjelasan ilmiah, itu memang beda sasaran gitu. Nah sama juga, cerita-cerita penciptaan dalam kitab suci jangan dianggap sebagai penjelasan ilmiah tentang bagaimana ini terjadi alam semesta ini. Itu mitos. Ada pesan yang lain, pesan moral misalnya bagaimana manusia bahwa ini alam semesta itu ada yang bikin loh gitu ya. Dan jangan sewenang-wenang gitu kan, kamu tuh mesti bertanggung jawab segala macam. Itu tuh pesan moral. Tapi kalau orang menganggap itu sebagai cerita evolusi, cerita ilmiah sebagai fakta, ya kitanya yang ngawur dong gitu ya. Bukan kitab sucinya, tapi kitanya yang ngawur. Karena kalau kita tanya bagaimana itu terjadi, saya kira mungkin bangsanya Big Bang atau itu meskipun hipotesis ya, sebenarnya lebih masuk akal ya, evolusi dan segala macam itu. Artinya tidak mesti kita lihat bertabrakan, bertentangan gitu. Loh ini kan dibilang diciptakan, ini kok bilang tumbuh. Itu dua cerita yang berbeda tujuannya. Persis kayak vulkanologi dengan Sangkuriang gitu. Itu kan dua kepentingan yang berbeda. Yang satu cerita moral, pesan moral, yang satu memang upaya menjelaskan berdasarkan fakta yang teliti dan rinci. Saya tidak terlalu melihat kenapa itu harus menjadi dua hal yang kalau perlu mati-matian perang gitu ya. Apaan gitu. Itu kadang-kadang, itu tipikal budaya lisan gitu itu, pajujut gitu ya, tumpang tindih gitu ya. Tentang mitos dan logos dibahas memang tidak untuk dipertentangkan. Tapi apakah ini memang mengakomodasi otak kanan dan otak kiri kita? Itu pertama. Kemudian kalau di dalam konteks arsitektur, era modernisme itu dikatakan sebagai new realism, yang sudah tidak mengenal hal-hal yang berhubungan dengan estetika. Nah akhirnya ada posmo yang bisa seperti zaman Renaissance itu kangen kembali ke era klasik Yunani. Itu kedua. Terus itu bagaimana penjelasannya? Yang ketiga, setahu saya bangsa Yunani itu sense of measurement-nya tinggi sekali. Jadi pada saat membuat Parthenon itu sudah logos itu sudah masuk sekali di situ. Tentunya mungkin memang ada unsur-unsur yang mitosnya. Jadi memang mitos dan logos itu memang tidak bisa dipisahkan menurut saya di dalam keilmuan. Saya nggak tahu itu komentar, pertanyaan atau apa. Kalau ada pertanyaan mungkin itu saja sementara. Terima kasih. Ya orang juga suka mengaitkan antara mitos dan logos dengan otak kiri dan otak kanan gitu.
apa namanya, otak kiri itu itu tendensi logos gitu kan ya, yang menghitung, mengukur, memastikan kayak gitu kan ya. Otak kiri, otak ngitung gitu kan ya. Sementara mitos itu otak yang membayangkan, melihat keseluruhan, meraba kedalaman sekali, itu otak kanan. Saya kira ada sih alur itu ya, saya kira ada itu alur itu, kiri dan kanan. Meskipun zaman sekarang sebenarnya orang juga menemukan sesuatu yang lebih mendasar lagi di balik itu, yaitu yang disebut limbic system ya, otak tengah ya. Otak tengah ini, saya tahu ada banyak praktek yang training otak tengah dan nipu-nipu dan segala macam katanya. Tapi itu tidak menyangkal kenyataan bahwa orang yang menemukan limbic system itu, otak tengah itu. Dan cara kerjanya aneh sekali, dia tidak berproses dengan pengolahan informasi ala kiri maupun ala kanan gitu. Dia bekerja dengan apa namanya, cara yang sekarang biasa kita sebut, dulu kita biasa sebut abnormal atau paranormal. Jadi sebetulnya yang biasa kita sebut sebagai paranormal sebenarnya normal. Cuman kita belum nemu itu. Jadi tiba-tiba orang melihat struktur atau membaca pikiran orang lain. Tiba-tiba orang nemu apa namanya, penyakit di dalam orang lain gitu, langsung aja. Nah, itu kan di Indonesia banyak sekali tuh secara ajaib kayak gitu. itu otak tengah yang jalan gitu. Nah, ada itu juga menjadi menarik, dan itu juga fenomen baru saya kira sehingga di dalam dunia neuroscience juga masih belum bisa diperkatakan banyak konon otak tengah ini apa gitu ya. Padahal sebenarnya secara keseluruhan otak itu sendiri masih misteri loh, karena kan katanya yang baru kita temukan dan kita pahami dan kita pakai itu cuma 10% kan. Kebayang ya tuh, 90%-nya lagi apa gitu yang namanya otak itu. Dan kemampuannya sedahsyat apa gitu, kita juga belum tahu. Maka dan pemetaan otak itu kan terus-menerus masih berjalan, frenologi itu masih berjalan terus sampai sekarang. Misalnya itu tuh tercermin dalam istilah kecerdasan. Dulu orang hampir tahunya cuma satu gitu kan ya, IQ. Terus orang nemu wilayah lain lagi EQ. Terus orang nemu lagi yang lain SQ. Terus sekarang karena bingung, ada orang yang nemu lebih spesifik lagi, multiple intelligence. Ada kecerdasan musikal, kecerdasan visual, macam-macam. Ya kan? Itu memperlihatkan bahwa orang baru pelan-pelan nemu makin banyak. Tapi toh masih sedikit juga yang diketahui. Jadi nggak tahu. Terus di Yunani memang betul, di dunia seninya pun ketika mereka bikin patung-patung dan konstruksi bangunan itu sudah menggunakan apa namanya, pengukuran yang balance, keseimbangan dan segala macam itu tuh luar biasa memang. Tapi saya nggak tahu bangsanya Parthenon segala macam itu, Akropolis itu kapan sih tahunnya ya, sebelum Masehi? Abad 4. Berarti udah lebih muda, kan ini kan ada abad 6. Abad 6. Kalau dari sejarah arsitektur Yunani Romawi, tampak sekali arsitektur Yunani itu walaupun mitos-mitos itu masih hidup, tapi kok mereka bisa menghasilkan karya-karya arsitektur baik denah tanpa potongan yang justru sepertinya dari pendekatan matematis logos tadi. Itu yang nanti akhirnya tadi timbul pertanyaan, kok sepertinya di Yunani itu sebenarnya mitos dan logos itu kemampuan mereka bermitos. Dan logos itu seperti simultan. Memang betul. Hanya pada abad ke-6 itu titik beratnya, artinya bukan tidak ada mitos, tapi titik beratnya bergeser ke prioritasnya, maksudnya prioritasnya itu ke logos. Oh, mitos sampai hari ini pun masih berjalan terus. Tapi kemudian peradaban Yunani itu dikelola akhirnya oleh para filsuf kan, setelah abad 6 itu oleh para filsuf. Jadi nanti kita akan lihat di situ ada Plato, Socrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya. Pak, Ya. tapi pernah ada penelitian di situs Banten Lama, itu orang Prancis meneliti situs kerajaan Banten Lama justru dari mitos-mitos legenda masyarakat Banten, sampai akhirnya mitos itu menjadi rujukan, ternyata betul bisa begitu ya? Oh bisa.
Nah memang susahnya tuh gitu, mitos tuh tidak sepenuhnya ngarang. Meskipun imagery, tapi mitos itu tidak sepenuhnya fiktif seringkali gitu kan ya. Seringkali itu juga bisa dianggap sebagai isyarat-isyarat pertanda, petunjuk-petunjuk tertentu ke arah fakta. Clue, istilahnya itu clue ya, artinya dia simbol-simbol di situ bisa aja menunjuk ke arah fakta tertentu. Bisa. Ya, meskipun kebanyakan memang nggak gitu juga gitu. Misalnya kayak Sangkuriang, apa betul itu ada seseorang bernama Sangkuriang gitu? Itu kan kalau betul juga di mana gitu, persisnya di Cianjur atau di Subang atau di mana gitu kan? Gitu kan nggak jelas. Oke, ada lagi? Oh, soal postmodern ya, postmodern. Memang betul, postmodern itu juga semacam kerinduan karena modernisme waktu itu terlalu steril dan mentok sih ya. Terlalu menciptakan dunia rasional sendiri sampai unsur rasa, imajinasi segala macam kok lama-lama juga tertindas gitu loh. Dan hampir keterkaitan dengan tradisi dan segala macam juga kok copot gitu. Orang benar-benar seperti mau membuat sesuatu yang completely new dan masa sih keterkaitan sama masa lalu sama sekali nggak dianggap kayak gitu. Nah, postmodernisme kan reaksi atas itu. Dan karena itu mengais-ngais kembali khasanah lama. Sebetulnya itu agak mirip ketika nanti saya akan jelaskan ketika Renaissance. Renaissance juga gitu. Bahwa dunia Yunani sudah sampai pada ideal-ideal tertentu, yaitu misalnya penghargaan terhadap tubuh, martabat manusia, demokrasi, kebebasan berpikir, segala itu kan semua ada di Yunani. Kok jadi hilang selama abad pertengahan, katakanlah abad ke-4 sampai abad 12 di Eropa atas nama kekuasaan gereja. Jadi waktu itu orang mengalami kayak tertindas. Bagaimana agama seperti menjajah gitu ya. Seperti menjajah martabat manusia, pikiran bebas, apa seterusnya. Sehingga di abad-abad Renaissance itu para kaum literati yang belajar sendiri lepas dari ketergantungannya dari biara-biara itu mencoba mengembalikan ideal itu. Dari sudut itu kembalinya peradaban Yunani maupun munculnya sains itu semacam pembebasan dari penjara agama sih sebenarnya gitu kurang lebih. Tapi kemudian hari kemodernan itu sendiri juga memenjarakan gitu. Makanya muncul protes lagi gitu. Itu dunia manusia tuh gitu loh selalu. Awalnya membebaskan sesuatu terus terpenjara oleh apa yang dia buat, dan terus bebaskan lagi gitu. Paradoks. Ya, itu juga paradoksnya, Kita membuat sesuatu dan kita anggap inilah pembebasan, tapi lama-lama diam-diam tanpa sadar itu menjadi penjara baru. Terus kita butuh membebaskan diri lagi, terusnya gitu. Ya, tadi mau tanya apa ya? Udah, Jani. Ini Pak, dunia manusia menurut saya dunia mitos. Dunia Tuhan adalah dunia logos. Karena misalkan manusia disuruh manusia itu wilayah-wilayah manusia adalah wilayah usaha, wilayah-wilayah ikhtiar. Itu dunia kesan, semuanya berkesan. Tapi wilayah Tuhan adalah wilayah-wilayah sukses, wilayah-wilayah berhasil dan sebagainya. Kita dibuat seolah-olah misalkan ada paradoks, manusia adalah makhluk bermain, tapi mereka tidak main-main. Disuruh dalam kitab semuanya harus bermain. Kita di dunia ini sebuah berkesan, kesan kaya, kesan ganteng, kesan cantik dan sebagainya. Tapi dunia kesan semua. Tapi arti kebenaran cantik, arti kebenaran kaya, arti kebenaran sukses yang milik Tuhan semua. Mungkin ya. Mungkin. Itu artinya mungkin dalam arti gini. Kalau
seandainya dunia logos kita anggap sebagai dunia kesejatian, maka itu mestinya adalah dunia Tuhan gitu kan ya, kesejatian. Sementara dunia mitos adalah dunia gambaran gitu ya, dunia gambaran, dunia kiasan, itu dunia manusia. Kalau dalam arti itu ya bisa kali ya. Tapi masalahnya Bang mau menyebut sebenarnya dunia Tuhan itu dunia mitos, saya nggak bisa membayangkan karena dua-duanya itu upaya manusia untuk mencoba untuk memahami sekelilingnya, untuk memahami dirinya segala macam. Jangan-jangan dunia Tuhan adalah dunia yang sama sekali apa yang kita juga nggak tahu lah. Kali dia ketawa-ketiwi aja sebenarnya ngelihat kelakuan kita. Kita mengira misalnya dia tuh apa laki-laki, ya kita mengira dia tuh perempuan, kita mengira dia itu misalnya tukang menghancurkan atau hakim yang ganas, terus kita mengira lagi dia mungkin sebenarnya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Terus, ya. Terus kalau kita confirm ke dia, sebenarnya kamu tuh apa sih Tuhan gitu? Jangan-jangan jawabannya adalah gue segala hal ya, suka-suka lo gitu ya. Artinya kita tidak bisa punya kata atau predikat yang tepat karena it can be anything ya. Kalau dia maksudnya gini, kalau dia maha, ya dia apapun juga kali, gitu. Ya, kalau dia maha tak terbatas, ya dia apapun juga, karena kita selalu terbatas juga. Sehingga dari pihak kita sih memastikan itu barangkali yang tidak tepat kali. Dan mungkin pelan-pelan logos menjawab. Loh, salah satu contoh bahwa logos itu menjawab. Misalnya istilah SQ dalam arti yang beneran ya. Ya SQ yang nah itu juga gitu. Istilah SQ itu di Indonesia udah jadi kemana-mana gitu ya. Jadi dan tidak tepat. Kalau kita baca buku benerannya SQ dari siapa namanya Danah Zohar dan kawannya itu nggak mesti berkaitan dengan agama loh. Itu tuh bahkan gini. Itu tuh bagian tertentu dalam otak kita gitu. Ada bagian tertentu tuh yang disebut God spot. Ada yang disebut God spot dan suka nyala aja. Itu kan ada bagian tertentu, bagian otak tertentu yang ngurusin bahasa, ada bagian tertentu yang ngurusin hitungan dan seterusnya. Nah, ada bagian tertentu yang ngurusin makna hidup. Nah, kalau orang tuh bersentuhan dengan makna hidup, entah itu lewat karya seni, lewat novel, lewat filsafat, lewat apapun, itu nyala yang sini. Jadi dia dapat nutrisi, dapat gizi si bagian kecil itu. Ada sini. Kan ini listrik. Kan ini kan semua. Nah, kalau Anda lagi mencoba mencerna omongan saya, di sini lagi ter seperti gitu. Ada sinaps apa namanya? Nyetrum antara ini. Nah, si God spot ini nyala, dia hidup kalau berkaitan dengan the meaning of life ya, makna hidup. Itu tidak harus kaitan dengan agama. Nah, cuman kebetulan di situ konsep kayak Tuhan dan segala macam itu memang cocok. Dia ngasih apa namanya? Memberi penjelasan mengenai makna hidup. Jadi pendeknya sebetulnya kecerdasan spiritual itu tuh kecerdasan bagian sini. Dan itu tidak mesti dikaitkan dengan agama meskipun maksudnya apa? Ujung-ujungnya lagi, lebih ekstrimnya lagi. Sebetulnya Tuhan itu ada atau nggak ada kalau menurut versi mereka ya, itu juga tidak penting. Tapi bahwa konsep Tuhan itu ada gunanya gitu untuk otak kita sebagai nutrisi, persis kayak segala informasi itu penting untuk otak kita, untuk pengertian gitu. Nah, konsep Tuhan apapun itu isinya nggak penting lah. Pokoknya dan ada atau tidak juga nggak penting. Tapi bahwa itu ada gunanya untuk otak kita, nah itu lumayan katanya dia. Gitu. Itu soal gizi untuk bagian otak tertentu gitu ya. Jadi itu Tuhan itu ada tidak atau 1 atau 7 atau nggak penting lah, terserah itu mah. Yang penting ini bagian itu nyala dan gara-gara itu hidup kita lebih nyaman karena pengertian mengenai hidup tuh artinya kemana dan seterusnya itu jadi ada daripada kalau nggak ada gitu. The meaning of life jadi jelas sosoknya gitu untuk si bagian itu. Nah gitu.
Jadi sebenarnya ini jalur yang rada materialis gitu. Dan cuman karena orang Indonesia tuh kan percaya tuh agama tuh jadi wah dibetot, jadi wah ini spiritual apa gitu ya, orang Indonesia tipikal gitu. Tapi mitos itu juga ada buktinya bisa membimbing logos, Pak. Seperti Gemah Ripah Lordinawi Aman Pakram Hajo itu kan dicantumkan dalam UUD 45 dan Pancasila. Aman makbar, adil makmur, itu kan mitos orang bilang. Tetapi dengan mitos itu katanya dilogoskan, misalnya pertumbuhan, apalagi kemanusiaan. Jadi kelihatannya mitos dan logos itu bisa juga bersambungan, Pak ya. Jadi mitos itu bisa saja jadi guidance logos gitu. Bisa. mitos, Pak. Itu dua-duanya masih mitos. Tapi orang Indonesia mah semua bisa loh, dalam arti dia persis seperti mobil Daihatsu disumpel peralatan Honda ada apa bisa aja, semua bisa terjadi gitu. Ini kan otak-atik gatuk apapun dicopotin dijadiin satu, orang Indonesia mah bisa aja. Ya karena memang sih alamnya alam metamorfosis ini gitu. Apapun bisa berubah jadi apapun. Nggak hitam putih jadi. Memang betul. Dan susah untuk berpikir hitam putih gitu. Dalam sisi lain, dalam satu sisi, dalam sisi lain justru tiba-tiba jadi hitam putih sekali loh. Misalnya kalau menyangkut agama ya, tiba-tiba jadi hitam putih sekali loh kita tuh. Malah jadi terbalik-balik loh di kita tuh. Kalau menyangkut sains, penalaran orang Indonesia campur aduk, gaya-gaya mitos gitu, gitu kalau bersains gitu, campur aduk. Artinya segala teori juga ditempel aja, pokoknya mah kelihatannya ilmiah gitu kan ya. Gitu. Biar tebal gitu ya. Biar dengan proses itu. Anehnya itu, tapi kalau begitu masuk ke ranah agama, orang itu tiba-tiba jadi steril sekali loh. Dan nggak boleh mencampurkan apapun, hitam putih gitu kan ya, dan unsur-unsur asing segala macam, bersin. Aneh sekali kan? Di wilayah agama kita itu logos gitu kan. Di segala wilayah yang lain, di wilayah sains justru mitos gitu. Kita terbalik-balik, rada aneh juga ini. Karena kita terlambat 3 abad. Iya kali ya. Prosesnya masih di belakang. Sebentar, Pak. Ya. Saya setuju dengan apa itu yang kalau sudah dikaitkan dengan agama, sebenarnya agama juga harus kalau yang haram ya haram, kalau yang halal ya halal. Tapi dalam prakteknya di Indonesia seperti itu. Kalau ada campur misalnya darah 1 juta gitu kan misalnya, kalau masalah minuman keras itu yang kira-kira jadinya ya abu-abu, cerita-cerita sama halal. Jadi nggak jelas juga gitu maksudnya. Jadi tidak hitam putih juga. Kita nanti akhirnya ya sudah boleh lah gitu. Itu permainan. Permainan itu sebenarnya dunia logos. Jelas itu, menang kalah, menang dan kalah. Kalau permainan dengan ini, ada 2 jenis permainan. Permainan dengan aturan kayak gitu, game disebutnya. Tapi orang main pasir juga bermain loh itu, nggak ada aturannya. Orang main pasir, main tanah liat, itu kan main. Tapi itu bukan game, itu permainan bebas. Nah Indonesia itu apa? Di antara 2 itu? Jungkir balik. Tapi saya kira ini hal yang menarik ya, artinya ya suatu kali saya ngobrol sama saya dosen master di Washington DC, saya habis dia memberi kuliah. Dia tanya, kamu dari mana? Saya bilang dari Indonesia, dari Bandung. Oh, saya pernah ke Bandung. Terus apa pendapat kamu? Saya tanya gitu ya, mengenai Indonesia. Nah, ini itu menarik loh. Dia bilang negeri itu tuh penuh titik tumpu begitu banyak aliran peradaban.
apapun ada di situ. Dalam arti ada Hinduisme, Buddhisme, Islam, Barat, apapun ada di situ. Seakan-akan miniatur dunia juga ada di situ. Atlantis pula sekarang gitu. Terus dia bilang, saya tanya apa menariknya dengan percampuran itu? Dia bilang, loh, peradaban itu biasanya menemukan puncak-puncak kreativitasnya justru kalau berbenturan kayak gitu. Memang sekarang kamu belum merasa, katanya. Belum merasa, aku bilang, isinya krisis mulu. Krisis mulu, dan terus-terus boro-boro kreatif gitu. Tapi pulang dari situ saya memang berpikir keras ya. Jangan-jangan kelak memang muncul sesuatu yang ini gitu. Dia bahkan bilang apa namanya, Indonesia itu dalam dunia Islam yang paling saya harapkan katanya untuk melahirkan ketinggian peradaban kembali dari Islam yang ya hopefully saya tahu gimana. Masih tertarik yang nggak spot tadi, kan suka-suka mau ada Tuhan atau enggak gitu. Yang penting, nah untuk menyalakan God spot itu mungkin agama dibutuhkan untuk itu. Ya, betul. Maksudnya itu. Karena kan pasti dalam kondisi tertentu dia menyala dengan baik. Tapi konsekuensi lain adalah bahkan kalaupun kaum ateis gitu ya, dengan itu mulai nyaman dan God spotnya nyala gitu, dengan kerangka ateistik itu, ya udah nggak apa-apa juga gitu loh. Ya ateisme itu agama dia. Iya. Ya, exactly, betul. Ya gitu. Artinya bahkan saintis-saintis yang ateis dalam arti itu bisa kita anggap agamanya adalah sains yang ateistik. Ya, baik. Saya kira sekian cukup dulu ya. Terusin lagi nanti.